Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Yang saya hormati ketua Ketua Dewan Kesenian Ustaz Saman Al-Ghazali MPD, yang saya hormati juga Bu Yayasan Ustazah Nini Alfia Al-Hafizah, kemudian yang kami hormati juga para ustazah sekalian. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan dari bagian pesantren, yang mana pada malam hari ini kita semua akan bersama menyaksikan serah terima serta pelantikan, kalau di sini di jabatan, tapi mungkin lebih nanti pengurus saja, kalau jabatan terlalu berat. Pelantikan pengurus IST tahun pelajaran 2021-2022, atau kalau bertepatan dengan tahun masihnya 1442-1443 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga nanti acara ini bisa berlangsung sampai akhir dan sampai penutupan. Para ustadz dan ustadzah sekalian serta para santriwati yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini yang pertama saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada pengurus IST lama yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, membantu kami, membantu pengasuh pesantren, membantu para ustadz dan ustadzah yang ada di pesantren ini di dalam mengawal program-program dan disiplin pesantren Ma'had Tahfidhul Quran Al-Uswah ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini akan memberikan pelajaran bagi antuna istilama, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran pengalaman yang baik, sehingga nanti ketika antuna sudah keluar dari ma'had ini, antuna sudah punya bekal-bekal untuk berorganisasi, punya bekal untuk mengatur, untuk bekal mengajak, punya bekal untuk mengarahkan orang lain untuk sama-sama menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pasti suatu saat nanti antuna kalau keluar dari ma'had ini, antuna akan berada di pondok-pondok pesantren yang nanti di mana antuna tugaskan, dan disitulah nanti pengalaman selama antuna menjadi pengurus EST ini bisa dipraktekkan, sehingga kalau antuna mampu mempraktekkan ketika nanti di sini di EST ini,
ya, kemudian nanti jadi ustazah antuna juga dipraktekkan di tempat-tempat yang baru. Nah, maka dari itu harapan kami ya, kepada para IST lama yang sebentar lagi akan menyerahkan jabatannya kepada IST baru, maka jadikan ini sebagai pengalaman dan jadikan siapa bakar-bakar? semua ini Kok ada yang bakar-bakar ya? apa yang antuna Bilang, Pak. telah lakukan semasa IST kemarin itu dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik ketika antuna naik kelas. Dan kemudian selanjutnya untuk IST yang baru saya sampaikan selamat dan sukses. Mudah-mudahan keberadaan IST antuna nanti mampu menjadi IST yang baik, mampu menjadi wakil ataupun Pak Bofa, pindahkan. perpanjangan tangan daripada ustadz dan ustadzah serta pengasuh pesantren yang ada di kampus ini. Pindah di dalam. Maka para santriwati sekalian, khususnya calon EST yang baru, maka mulai sekarang persiapkan mental antuna. Persiapkan mental antuna karena antuna sesaat lagi akan mengarahkan adik-adik kelas antuna, akan membimbing adik-adik kelas antuna untuk menjadi anak-anak yang taat dan disiplin terhadap peraturan mahal. Maka tentu antuna sebagai pembimbing, antuna sebagai pengarah, antuna sebagai orang yang mampu untuk nanti mengarahkan adik-adik kelas, ya, maka antuna perlu mendidik diri antuna sekalian agar antuna juga mampu menjadi orang-orang yang taat kepada peraturan sehingga nanti ketika antuna sudah mampu mengatur diri antuna untuk menjadi orang yang taat terhadap peraturan-peraturan dan disiplin ma'had, maka tentu antuna pun juga ketika mengarahkan adik-adik kelas, ketika mengarahkan adik-adik kelas antuna, ketika membimbing adik-adik kelas antuna, maka antuna akan menjadi kakak kelas yang berwibawa. Maka pada malam hari ini para santriwati sekalian, baik EST pengurus EST lama ataupun calon EST baru, saya berwasiat bahwasanya walaupun antuna yang sekarang sebentar lagi sesaat lagi ini akan melepaskan jabatannya, dia kemarin berada di tingkat mudabbirat yaitu kelas 2 mu'allimat, kemudian sekarang menjadi santri kelas 3 nihaiyah, maka jangan sampai antuna berpemikiran bahwasanya semakin tinggi kelas yang antuna miliki akan terbebas dari peraturan. Ini jangan sampai terdetik. Termasuk calon istri yang baru, saya wasiatkan jangan sampai nanti ketika antuna sudah masuk di jenjang mudabbirat ini, maka jangan sampai ada perasaan bahwasanya saya adalah santri, sehingga nanti kalau sudah ada perasaan saya sudah mudabbirat, saya mengatur, saya nggak boleh diatur. Kemudian akhirnya
dia semuanya sendiri, dia hanya mengajak, mengobrak-abrik adik kelasnya, tetapi dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dia menjadi SD tapi dia tidak memperhatikan ketaatan sendiri kepada peraturan ma'had dan disiplin ma'had, ya. Tetapi dia justru malah sibuk mengarahkan, ya, sibuk mengatur. Tapi aturannya ini, ya, itu dengan dengan hawa nafsu, ya. Bukan dengan landasan bagaimana dia mampu bersama-sama menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para santriwati sekalian, jangan sampai nanti ini saya sampaikan, ketika antuna sudah semakin tinggi kelasnya itu semakin terbebas dari peraturan. Jadi yang wajib melaksanakan ketaatan itu, ya, itu bukan hanya adik kelas mulai dari kelas 1 kelas 1 KMA, Sudra, kemudian MTS, bukan itu. Tapi untuk melaksanakan ketaatan dan disiplin pesantren itu sebenarnya seluruh santriwati yang ada di masjid ini semuanya berkewajiban untuk melaksanakan disiplin pesantren. Maka sebenarnya, ya, semakin tinggi dia kelasnya, maka semakin mampu dia memberikan contoh yang baik untuk melaksanakan ketaatan terhadap disiplin pesantren, bukan sebaliknya, ya. Semakin tinggi kelasnya ketika mendapil sudah mulai ketika masih gaji aktor rajin untuk, ya, sholat jamaah di musola, ya. Sebelum ada sudah datang ke musola, kemudian waktunya mengaji dia taat mengaji, kemudian waktunya sholat subuh dia sudah bangun duluan. Tetapi ketika sudah menjadi mudafir, lalai. Ketika mau diarahkan sholat di musola berat, ketika mau diarahkan untuk mengaji Al-Quran berat, apalagi kalau disuruh bangun subuh itu juga berat. Ini masalah. Ya. Kalau mudafir punya pikiran seperti ini atau punya kerjaan seperti ini, maka ini mudafirnya masalah. Ya. Maka jangan dia maksa adik kelasnya untuk taat, ya. Karena dia tidak taat. Nah, begitu juga nanti saya harapkan kepada kelas 3, ya, kelas 3 yang sudah naik kelas ini, maka antumnya sudah pernah menjadi pengurus mudafir, sudah pernah membimbing adik-adik kelas untuk menjadi orang yang taat terhadap peraturan pondok dan disiplin pondok. Ya. Maka ketika naik kelas ke kelas 3 menjadi naik kelas, maka antumnya pun harus lebih giat, harus lebih mampu melaksanakan ketaatan dan harus lebih mampu untuk menjadikan contoh dan tauladan terhadap adik-adik kelas. Jangan sampai malah tambah naik kelas 3 malah tambah sulit. Ya. Mau diarahkan ke masjid untuk sholat berjamaah saja sudah sulit. Mau diajak ketika jemaah bersama-sama dengan saksi yang lain sudah sulit. Semuanya sudah sulit untuk diarahkan. Maka kalau sudah ini terjadi, mulai dari mudafir sudah pemikirannya seperti itu, naik ke kelas 3 kemudian tambah berat, maka nanti naik ke ustadzah levelnya itu sudah tambah berat lagi. Nanti tak jadi ustadzah yang gagal. Karena nanti kalau sudah jadi ustadzah sudah bebas, tidak ada yang bisa ngatur. Dianggap bahwasanya aturan itu ada hanya peraturan pondok. Pada sebenarnya itu aturan-aturan itu adalah dibuat untuk menjadikan dia supaya terbiasa untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para santriwati sekalian, harapan saya di malam hari ini baik kepada istilama yang sebentar lagi akan melepaskan jabatannya, kemudian juga
juga proses kepada santri mutadirat sebentar lagi yang akan dilantik menjadi EST, maka tanamkanlah bahwasanya saya ini semuanya santri. Saya semuanya santri, ya. Baik itu mutadirat ataupun nihaiyah, semuanya santri, ya. Semuanya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk melaksanakan disiplin pesantren Al-Uswah ini, ya. Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi tidak ada level saya ini mutadirat, level saya ini sudah nihaiyah, kemudian nanti dia bebas seolah-olah dia terbebas, tidak bisa diatur, ya. Jangan, ya. Maka tanamkan sebenarnya bahwasanya semakin tinggi kelas kita, maka semakin tinggi juga akhlak dan ketaatan kita. Itu nanti akan menjadi teladan, dan akhirnya ketika kita jadi ustadzah, maka nanti jadi ustadzah yang baik, karena dia terbiasa dengan ketaatan, sudah biasa taat dengan peraturan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.